Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Larasati Kania Pramesti dengan NIM 121370102. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan di minggu kedua. Pada minggu kedua membahas mengenai parameter hidrologi dan hidrogeologi. Parameter hidrologi dan hidrogeologi yang pertama terdapat porositas. Porositas merupakan persentase volume pori terhadap total volume batuan atau tanah. Parameter ini menunjukkan seberapa banyak ruang kosong yang ada di dalam material geologi yang dapat diisi oleh air. Porositas bergantung pada ukuran, bentuk, dan penyusunan partikel atau butiran dalam media. Batuan berbutir kasar seperti pasir atau kerikil biasanya memiliki porositas lebih tinggi dibandingkan batuan berbutir halus seperti lempung. Yang kedua ada permeabilitas. Permeabilitas adalah kemampuan suatu material untuk memungkinkan air mengalir melaluinya. Permeabilitas tinggi menunjukkan bahwa air dapat bergerak dengan mudah, sementara permeabilitas rendah menunjukkan aliran yang terhambat. Faktor yang memengaruhi permeabilitas termasuk ukuran butiran, konektivitas antar pori, dan tingkat pemadatan batuan. Media berbutir kasar seperti pasir biasanya memiliki permeabilitas lebih tinggi daripada media berbutir halus seperti lempung. Yang ketiga ada konduktivitas hidrolik atau hydraulic conductivity, yaitu laju air melalui media berpori persatuan gradien hidraulik. Parameter ini bergantung pada sifat fisik material serta viskositas dan densitas air. Semakin tinggi konduktivitas hidrolik, semakin besar kemampuan material tersebut untuk menghantarkan air. Batuan atau tanah seperti pasir dan kerikil umumnya memiliki nilai konduktivitas hidrolik yang tinggi, sementara tanah lempung cenderung memiliki konduktivitas hidrolik rendah. Yang keempat ada storativitas atau storage coefficient, merupakan kapasitas akuifer untuk menyimpan dan melepaskan air ketika ada perubahan tekanan atau heat. Pada akuifer tertekan, storativitas adalah volume air yang dilepaskan atau diserap persatuan luas persatuan perubahan heat. Parameter ini sangat penting dalam perhitungan perubahan muka air dalam akuifer tertekan dan tidak tertekan, terutama dalam evaluasi pemompaan air. Lalu yang kelima ada specific yield, yaitu proporsi volume total akuifer yang akan mengalir ke bawah pengaruh gravitasi ketika akuifer tersebut dikeringkan. Parameter ini menggambarkan berapa banyak air yang bisa diekstrak dari akuifer tak jenuh. Nilai specific yield lebih kecil pada material berbutir halus karena air cenderung bertahan dalam pori-pori kecil. Sebaliknya, material kasar seperti pasir memiliki specific yield yang lebih tinggi. Yang keenam ada specific storage, yaitu jumlah air yang dilepaskan atau diserap oleh unit volume aquifer karena adanya perubahan tekanan atau heat persatuan perubahan tekanan. Specific storage bergantung pada sifat elastisitas batuan dan air dalam pori-pori. Parameter ini sangat relevan untuk akuifer tertekan yang mengalami perubahan volume air dengan perubahan tekanan. Yang ketujuh ada konsep head, muka air tanah. Head adalah istilah yang merujuk pada energi potensial persatuan berat air di titik tertentu. Biasanya diukur sebagai ketinggian muka air atau tekanan hidraulik. Muka air tanah adalah ketinggian permukaan air yang menggambarkan posisi head pada kondisi tak jenuh dan jenuh. Head diukur dalam bentuk head total yang merupakan kombinasi head tekanan, head ketinggian, dan kadang juga head kecepatan. Berikut merupakan materi minggu kedua yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.